bersyukur buat sore hari ini kita ada di tempat ini, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh kembali dipersiapkan untuk mendengar firman. Saya sore hari ini begitu bersuka cita, ya, yang liburan udah kembali, masih ada yang belum kembali, masih ada yang di jalan, Tuhan menyertai, ya. Selain itu hari ini juga bersyukur sekali karena kita kedatangan mungkin gak banyak yang kenal. Satu pribadi yang Tuhan kirim di hari pertama Jerusalem Community Church berdiri. Ada Pastor Ruben, kita kasih tepuk tangan buat Pastor Ruben. Maju bro, sini sebentar. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sama Bro Ruben. Karena Bro Ruben ini hari-hari ini melayani di Lubuk Linggau. Ada yang tahu Lubuk Linggau? Jadi bro, ini badan kita dua-dua makin melebar, sedangkan kamera itu sangat tipis, oke? Jadi kita harus dempet-dempet, biarin lah ya. Kan kita pernah tidur bareng ya bro ya? Pernah ya. Silakan Bro Ruben perkenalkan diri. Shalom. Shalom. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, perkenalkan nama saya Ruben Delipori. Saya aslinya dari Garut. Mungkin kelihatan casing saya seperti orang timur gitu ya. Tetapi saya mah bisa bahasa Sunda gitu ya. Bapak saya orang Ambon dan mama saya orang Sunda. Gitu. Oke, nah Ruben, hari ini kamu sekarang jadi gembala sidang. Ya, betul. Ya, di Lubuk Linggau. Gimana sih sedikit ceritain apa yang membuat kamu akhirnya masuk sekolah Alkitab waktu itu dan memutuskan jadi hamba Tuhan? Ya, ini sedikit kesaksian saya. Dulu saya adalah orang muda, ya, walaupun sekarang masih muda ya. Dulu sebelum seperti ini saya masih muda, masih kecil, masih kurus lah nggak seperti ini. Jadi saya dulu ada panggilan gitu ya. Saya mendapatkan awalnya saya bekerja sebagai pelayan, yaitu pelayan sebuah mall kecil di kota Garut. Jadi kerjaan saya cuma ngeladangin orang-orang yang datang gitu. Kalau mau beli baju, kalau mau beli celana, ya itulah pekerjaan saya. Di situ saya mulai berpikir bahwa ada satu kerinduan saya untuk melayani. Tetapi kapasitas saya waktu itu belum bisa melayani. Yang pertama saya cicingan, malu-malu saya. Kedua ngeraken gitu ya. Pokoknya kalau maju ke depan itu, kalau ke sini tuh pasti nggak mau gitu. Ya istilahnya agak-agak minder lah gitu ya. Ketika maju ke depan ya lutut juga bergoyang. Tetapi puji Tuhan sekarang enggak gitu ya. Di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, dan disitulah saya mengalami satu penyakit waktu itu namanya tipes Bapak Ibu. Saya sudah cek ke rumah sakit, namanya ada Rumah Sakit Bethesda di Garut. Saya cek darah semuanya dan akhirnya saya mengalami sakit. Dan di situ saya mulai bertobat sama Tuhan. Bukan berarti saya bandel, tetapi saya juga mungkin jarang ke gereja. Ke gereja cuma pelayanan, habis itu pulang. Pelayanan, pulang. Jadi sebagai rutinitas biasa gitu. Tetapi dari situ saya merenung bahwa saya kalau sudah dipercayakan Tuhan, saya harus diperlengkapi bagaimana caranya. Jujur saya nggak punya uang besar, apalagi bayangan saya waktu masuk kuliah itu pasti harus punya uang. Dan ketika di gereja ada tantangan, siapa yang mau jadi hamba Tuhan silakan maju ke depan. Dan saya puji Tuhan maju ke depan. Saya lihat kanan kiri, nggak ada yang maju Bapak Ibu. Cuman saya sendiri waktu itu. Jadi puji Tuhan, ya udahlah. Di dalam hati saya tuh, saya teh era gitu ya, banyak orang, tapi saya maju sendiri ke depan. Kata pendetanya, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat belakang, jangan lihat ke depan, tutup mata. Saya tutup mata sampai 10 menit tunggu, gak ada juga yang maju Bapak Ibu. Jadi cuma saya lah yang maju. Akhirnya saya di follow up dan sekolah Alkitab Tiranus Bandung. Itu. Nah sampai akhirnya sekarang bisa menggembalakan di kota yang tak pernah terpikirkan teh kumaha Ruben. Nah, saya juga nggak kepikiran gitu Lubuk Linggau tuh di mana. Saya juga belajar map gitu ya, peta, dan saya baru tahu Lubuk Linggau itu ketika saya diutus, Bapak Ibu. Jadi awalnya saya diutus ke Tulung Agung habis kuliah, kemudian 1 tahun saya juga diutus dari Tulung Agung, Jawa Timur ke Lubuk Linggau. Di situ saya melanjutkan satu gereja yang dimana saya menjadi gembala yang ketiga. Ada gembala yang pertama ya tidak lama mengundurkan diri. Dan ada gembala yang kedua tidak lama mengundurkan diri juga. Dan akhirnya saya yang masuk 1 tahun saya mau mengundurkan diri. Karena memang banyak tantangan Bapak Ibu. Yang pertama lingkungan. Jadi lingkungan kami ya cukup
ya cukup fanatik gitu ya. Kemudian di belakang juga ada masjid besar dan di depannya itu tempat di mana kami beribadah di satu ruko gitu. Jadi saya melayani baru 5 tahun di Lubuk Linggau Bapak Ibu. Jadi itulah. Wah, luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan yang menguatkan Ruben senantiasa. Nah, Ruben sedikit cerita. Mungkin di sini udah banyak yang tahu tentang perjalanan awal GCC dari sisi saya. Nah, kira-kira dari sisi Ruben. Jadi Ruben ini dulu saya ketemu di Tiranus. Saya ajak Ben, saya mau buka gereja. Oh iya, bantuin ya Ben. Iya. Kok saya ngebantuan naon? Geus angkat keyboard heula weh gitu ya. Jadi dulu kita bareng-bareng sama Ruben angkat-angkat keyboard, persiapan ibadah dan sebagainya gitu. Nah, dari pandangan Ruben, apa sih yang Tuhan perlengkapi Ruben untuk hari ini lewat gereja Tuhan di tempat ini? Ya, saya bersyukur ketemu Kak Yusak, saya banyak belajar juga dari pertama merintis GCC. Ternyata kepake gitu ya waktu ke Lubuk Linggau. Waktu di Lubuk Linggau itu memang ada jemaat, tetapi ketika saya masuk semuanya bubar Bapak Ibu. Karena ada yang ke gereja ini, ke gereja itu dan akhirnya saya mulai dari awal lagi. Tetapi saya ingat waktu ketika saya melakukan ya follow up lagi, cari jiwa lagi, tiba-tiba ingat saya di GCC waktu itu. Angkat keyboard sendiri, di sana juga gitu. Jadi angkat keyboard sendiri, alat musik sendiri. Kadang kalau nggak ada pemusik, ya main sendiri. Saya WL sendiri, khotbah sendiri, aser sendiri. Dan capek gitu ya, menguras sekali waktu itu. Saya ingat waktu itu juga saya jujur sekali waktu di GCC itu awal-awalnya memang capek Bapak Ibu. Sampai saya juga mikir bahwa saya terlalu mengandalkan kekuatan saya sendiri dan tidak melibatkan Tuhan. Jadi seperti yang lalu-lalu mungkin saya bisa ya rutinitas saja gitu pelayanan, main musik, kemudian angkat keyboard, angkat barang-barang. Tetapi saya mengalami bahwa oh benernya jadi gembala THC gitu. Jadi nggak segampang apa yang saya lihat. Saya lihat Ko Yusak dari awal semangat gitu ya. Kadang ayo bro. Saya ingat waktu di seberang sini kok ada meja bundar, kita ngobrol-ngobrol sampai tengah malam dan bahkan saya datang kehujanan gitu ya, pakai anduk dan ada pakai baju Ko Yusak juga. Jadi saya melihat bahwa ada pengorbanan gitu dari Ko Yusak. Menjadi seorang gembala, jadi menjadi contoh bagi saya supaya saya juga ke jemaat juga seperti itu Bapak Ibu, ada kepekaan gitu. Jadi ya saya puji Tuhan gitu walaupun mungkin tidak lama saya awal-awal untuk pelayanan bersama Ko Yusak tetapi bisa terpakai gitu di Lubuk Linggau dan bisa diaplikasikan. Puji Tuhan. Ketika Ruben cerita sama saya, kok kayaknya dulu capek banget. Saya ngeliat Ko Yusak capek banget. Saya mikir, makanya sih Ben secapek itu. Ruben ngerasa saya juga capek pisan kok yang ngebantuin lagi capek. Masa kok tuh capek gitu ya. Disitulah saya kembali diingatkan menyadari bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan. Oke. Terima kasih Ruben buat kesaksiannya. Amin, terima kasih. Bapak Ibu kita mau doa sama-sama sekali lagi ya. Buat pelayanan Ruben dan perjalanan Ruben 3 hari ke depan mungkin ya. Kembali ke Lubuk Linggau ya. Yuk kita berdoa ya. Kami bersyukur buat sore hari ini satu kesempatan yang ada dalam agenda Tuhan. Kami boleh kembali berjumpa dengan saudara seiman kami Ruben. Bagaimana Tuhan bentuk hidupnya, Tuhan tuntun hidupnya dan kami bersyukur Tuhan. Jerusalem Community Church boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempersiapkan Ruben hari ini melayani di Lubuk Linggau. Kami bersehati berdoa buat Ruben. Di tengah tantangan pelayanan yang begitu luar biasa, Tuhan tahu Ruben gak sendiri, Tuhan menyertai dan memegang kendali. Ruben bersama dengan istri, bersama dengan jemaat di sana. Apa yang Tuhan pandang baik berlimpah terjadi, kekuatan, damai sejahtera, sukacita menyertai Ruben dan istri dalam menggembalakan di Lubuk Linggau. 3 hari ke depan Ruben akan kembali ke Lubuk Linggau mengendarai mobil. Tuhan yang jaga, lindungi, sertai. Terima kasih Tuhan. Semua yang Tuhan pandang baik berlimpah di dalam kehidupan Ruben, kerohaniannya, keluarganya, pelayanannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Ruben. Terima kasih Ruben. Ya, puji Tuhan saudara. Sebuah kesaksian bagaimana Tuhan memperlengkapi Ruben, bagaimana gereja kita hari ini ada itu semua karena Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk mendukung kita. Begitu juga dengan kehidupan kita saudara, seringkali kita ngerasa sendiri,
Seringkali kita ngerasa begitu lelah, begitu letih dalam menjalani kehidupan. Tapi percaya, di situ ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Hari ini firman Tuhan saya beri judul mendua hati. Bicara tentang mendua hati identik dengan perselingkuhan. Bicara tentang mendua hati identik dengan pengkhianatan. Tentunya kita tidak ada satupun yang mau dikhianati ya saudara ya. Kita akan lanjutkan perjalanan pembahasan kita 7 gereja dalam kitab Wahyu. Kita akan lihat sama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Hari ini kita akan membahas kepada jemaat di Tiatira. Ya, saya akan bacakan yang genap, Bapak Ibu tolong bacakan yang ganjil, kita bergantian sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Silakan saudara, 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberitakan waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukan seperti tembikar tuang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Saudara, ketika saya renungkan perikop ini, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Tapi kita tidak akan mempelajari semuanya, kita akan mengambil beberapa ayat saja yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada sore hari ini. Saudara, apa yang tadi kita baca, saya coba rangkum di dalam slide ini. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29 itu berbicara yang pertama bagaimana Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Bicara ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai anak Allah, di sini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas yang sangat tinggi. Kalau orang yang udah menjelaskan otoritas yang sangat tinggi untuk menegur seseorang, menunjukkan bahwa teguran itu merupakan hal yang sangat penting. Di situ Yesus katakan, matanya bagaikan nyala api, artinya dia menyelidik ke dalam hati dan dia tidak kompromi terhadap keberdosaan. Itulah Tuhan kita, saudara. Di bagian berikutnya Allah Yesus menyampaikan sanjungan dan keberatan Allah kepada jemaat di Tiatira. Lalu dijelaskan juga ada penghukuman bagi pengikut Isabel. Ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mereka bertobat tapi tidak digunakan dan akhirnya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Yang berikutnya ada peneguhan, ternyata enggak semua orang di Tiatira itu menjadi pengikut Isabel. Ya, kepada orang-orang lain di Tiatira yang tidak menyelidiki, yang tidak mengikuti ajaran Isabel, Tuhan beri peneguhan untuk mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka.
Dan di ayat yang ke-29, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Itu ditujukan untuk kita semua, untuk kita memperhatikan apa yang terjadi di jemaat Tiatira dan kita tidak mengikuti apa yang ada di jemaat Tiatira. Apa sih yang ada di jemaat di Tiatira? Saya akan baca, kita lihat sama-sama ayat ini. Di dalam Wahyu 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara, di ayat yang ke-19 ini Allah menunjukkan, Allah memuji, Allah menyanjung bagaimana kasih mereka, iman mereka, pelayanan mereka, ketekunan mereka. Bahkan bisa dikatakan, di sini dikatakan bahwa yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tidak berbeda jauh dengan jemaat yang ada di Efesus. Ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah pergerakan yang terus konsisten meningkat dialami oleh gereja di Tiatira. Tapi ternyata pertumbuhan itu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Di ayat yang ke-20 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Wow, ternyata di tengah gereja yang secara jumlah yang terlihat begitu progresif, begitu mengalami kemajuan yang luar biasa, di dalamnya ada penyesatan, saudara. Di dalamnya di situ dikatakan membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah dan dipercaya sebagai nabiah untuk mengajar, menyesatkan orang-orang percaya supaya mereka yang ada di dalam kebenaran itu berbalik, berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada yang menerjemahkan wanita Isabel ini adalah seorang wanita yang memimpin, tapi ada juga yang menerjemahkan bahwa wanita Isabel ini adalah berbentuk spirit, artinya pola-pola yang dilakukan oleh Isabel di dalam 1 dan 2 raja-raja, nanti kita akan lihat, itu ada di dalam diri mereka. Isabel di dalam kitab perjanjian lama 1 dan 2 raja-raja, dia adalah istri dari seorang raja yang bernama Raja Ahab. Isabel ini adalah putri dari Raja Sidon. Saudara ingat bagaimana ketika Musa Musa berpesan kepada jemaat orang-orang Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan. Salah satunya apa? Jangan menikah dengan orang yang bukan Israel. Tapi di dalam perjalanannya Israel mengabaikan pesan itu dan salah satu raja Israel saat itu namanya Ahab memilih Isabel menjadi putri, menjadi istri dari Raja Israel, dari Ahab. Di dalam perjalanannya saudara, kita gak bahas tapi saya akan rangkum. Dia memperkenalkan penyembahan berhala kepada Ahab. Yang akhirnya Ahab juga menjalankan itu dan membawa Israel menyembah berhala. Dan ada perzinahan rohani di sana. Secara manusia saudara, Isabel ini adalah orang wanita yang sangat tamak dan ambisius. Ya, ada kebun anggur, seorang yang memiliki kebun anggur, ya. Untuk memiliki kebun anggur itu dia sampai harus berpikir, dia harus menghasut suaminya, akhirnya pemilik anggur itu dibunuh dan kebun anggurnya diambil. Padahal dia ada dalam kondisi yang sangat amat kaya. Isabel itu gambaran orang yang begitu tamak, ambisius, akan harta. Sampai dia tidak segan-segan untuk mengkhianat, untuk menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya supaya bisa mencapai apa yang dia inginkan. Bisa tergambar ya gambaran wanita Isabel ini. Nah, di gereja Tiatira saudara ada wanita Isabel. Dan di firman Tuhan tadi dijelaskan kalau dia bisa sampai mengajar, kalau dia bisa sampai dianggap dirinya sebagai nabiah, dipercaya untuk mengajar, berarti dia bukan orang yang jauh dari lingkungan gereja. Betul? Dia adalah orang yang ada di dalam lingkungan gereja. Dia adalah bagian dari orang percaya di sana. Ini hal yang sangat mengerikan. Serigala berbulu domba, ya inilah wanita Isabel saudara.
Lalu dia dipercaya untuk memimpin, dia bahkan menjadi salah satu pemimpin dan pengajar. Tapi sayang, pengajarannya ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Buat manusia dia begitu qualified, dia begitu berwibawa, dia begitu pandai bersilat lidah. Dia begitu dipercaya. Wah saudara, ngeri ya. Ada orang yang seperti ini, begitu berwibawa, dipercaya, punya karisma luar biasa. Tapi ternyata menyesatkan. Dia mengajar penyesatan. Saudara, sedikit tentang kota Tiatira. Tiatira ini adalah kota perdagangan. Di sana ada serikat dagang yang sangat terpapar oleh penyembahan berhala dan perzinahan. Jadi itu kota perdagangan yang sangat terbuka, orang-orang keluar masuk, hilir mudik, mungkin kalau sekarang Singapura mungkin ya. Barang yang masuk ke Indonesia itu lewat Singapura. Yang keluar dari Indonesia itu jadi seperti kota pusat perdagangan itu. Di sana begitu terbuka, banyak orang yang datang ke sana dari berbagai macam latar belakang. Dan mereka adalah penyembah-penyembah berhala dan mereka hidup di dalam perzinahan yang begitu mengerikan. Nah, pengajaran dari wanita Isabel ini, perhatikan. Pengajaran dari wanita Isabel ini, dia memperbolehkan orang percaya untuk terlibat aktif dalam pemujaan berhala dan perzinahan untuk memperlancar bisnis mereka. Bisnis-bisnis rohani-rohani. Jadi jangan bawa-bawa rohani di dalam menjalankan bisnis karena itu nggak akan untung. Wanita Isabel adalah satu spirit yang begitu haus, begitu tamak akan kenyamanan, akan kemewahan, akan kekayaan dunia, akan kekayaan materi. Sampai akhirnya dia memunculkan sebuah pengajaran, boleh perzinahan itu dihalalkan, penyembahan berhala dihalalkan. Karena saat itu banyak yang menjual patung-patung, penyembahan-penyembahan berhala, gambar-gambar di kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, orang-orang yang percaya Kristus supaya bisa dapat tender melukis kuil-kuil itu, bisa dapat tender untuk taruh karya patung dewa di kuil itu, akan lebih mudah jika ikut menyembah berhala. Dan wanita Isabel katakan, silakan kerjakan. Gak apa-apa. Perzinahan, silakan kerjakan. Yang penting uang. Menghalalkan segala cara. Dan orang-orang yang mendengar itu seneng gak? Jemaat yang mendengar itu seneng gak? Seneng, diberi kebebasan. Diberi kemudahan dalam berbisnis. Jadi terlihat di sini, pengikut wanita Isabel adalah jemaat yang hadir dalam gereja, mereka beribadah, berbakti. Tapi mereka memisahkan, ada dualisme kehidupan mereka. Oh ini bisnis, ketika bisnis aku pakai jubah perzinahan. Aku pakai jubah penyembahan berhala, agama gak penting. Dan ada orang-orang lain di Tiatira yang tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan. Dan yang mengerikannya, wanita Isabel ini sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Artinya dia tahu yang dia ajar itu salah. Dia tahu yang diajar itu sesat. Tapi ketamakan akan materi, ketamakan akan uang itu tidak bisa memberhentikan. Ketamakan itu membutakan dia, membuat dia tuli terhadap kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia tidak gunakan kesempatan untuk bertobat. Bisa terbayang ya saudara ya, jemaat di Tiatira itu kondisinya seperti itu. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Ada 3 hal perenungan reflektif buat kita sore hari ini jemaat Tuhan di GCC. Yang pertama gini, adakah wanita Isabel di dalam kehidupan kita? Adakah wanita Isabel di sekitar kita? Adakah wanita Isabel yang mungkin menanamkan nilai-nilai yang kita katakan memang sekarang harusnya begitu. Zaman sudah berubah, sekarang harusnya begitu. Akhirnya tanpa kita sadari melenceng 0,01 derajat diteruskan gak nyampe di tujuan. Makin jauh dari tujuan. Kalau di jalan raya itu tidak begitu terlihat. Tapi ketika kapal atau perahu yang ada di lautan
menyimpang 0,01 derajat dari koordinat tujuannya, maka ketika diterusin jalannya itu akan menyimpang begitu jauh. Adakah wanita Isabel di sekitar kita? Wanita Isabel ini bukan wanita penggoda saja, saudara. Wanita Isabel adalah wanita yang menyeret kita kepada hawa nafsu. Yang membuat kita mewajarkan penyimpangan kebenaran. Yang membuat kita mengabaikan peringatan-peringatan Roh Kudus. Yang membutakan mata hati nurani kita, yang mematikan kerohanian kita. Saudara, ingat ya, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau nggak terlihat nanti di rumah baca Kejadian 3, 1-5 ya. Saya bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semua pohon jangan dimakan, bukan? Kata ular. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Ya kena cager ya si Hawa ya. Buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan apapun ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Benar gak jawaban Hawa? Benar ya. Hawa masih sangat ingat kebenaran itu. Gak perlu waktu lama, saudara. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saya ulangi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini satu berita yang menarik buat Hawa. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya ada kelompok, ada pribadi yang bilang kalau makan buah itu gak akan mati. Tadinya dia gak pernah dengar itu. Ini kayak jadi satu berita yang baru yang begitu menarik buat Hawa. Ular gak sampai di situ aja. Dia bilang, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kita tahu kelanjutannya, saudara. Kita tahu kelanjutannya. Hawa lihat, Hawa ambil, Hawa makan, Hawa kasih ke suaminya. Seolah-olah pesan Tuhan itu hanyut, terbawa oleh informasi baru yang begitu menarik buat mereka. Bisa nangkap sampai di sini? Bukankah hari ini, sadarilah hari ini saudara, bahwa kita hidup di zaman di mana semua informasi itu bisa kita akses. Dan informasi-informasi yang membuat kita nyaman, yang membuat kita suka, yang membuat kita gembira, yang memuaskan hawa nafsu kita itu tersedia banyak banget. Banyak banget dan sangat mudah diaksesnya. Ada di dalam genggamanmu dan ada di dalam genggamanku. Untuk memperoleh informasi-informasi baru yang sebelumnya dibilang gak boleh tapi sekarang bisa dengan mudah diakses dan itu menyejukkan, menyenangkan hati kita. Itu gampang banget. Saudara, hari ini wanita Isabel itu bukan saja berbentuk wanita. Tapi bisa jadi itu berupa FYP. Tahu FYP? Singkatannya apa ya FYP ya? FYP singkatannya apa Ibu Gembala? FYP? For your page. Itu kalau Bapak Ibu punya Instagram, punya TikTok, itu bisa muncul tuh tiba-tiba sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang gak boleh tapi iya ya asik juga ya lihat ini ya. Itu bisa menjadi wanita Isabel di dalam hidup kita. FYP di Instagram, FYP di TikTok. Saudara, kalau kita sadari, kita tuh hidup seperti ada CCTV loh sekarang. Yes, kita percaya Tuhan tahu kehidupan kita. Tapi gini, saya sedang bergumul nih hari ini bersama keluarga. Menghadapi rayap. Wah Bapak Ibu ini kacau lah kaki saya, tangan saya ini gatalnya luar biasa. Menghadapi rayap.
Saya belum cari pembasmi rayap. Saya belum cari apa yang chat untuk kamar anak saya Geva yang ambruk kemarin itu. Tapi di Instagram saya sudah muncul iklan pembasmi rayap. Di Instagram saya sudah muncul iklan chat. Pernah suatu kali saya ngobrol sama istri saya, aduh kayaknya kalau pengen beli jam bagus ya, istri saya bilang ya udah beli. Saya belum cari saudara, tiba-tiba di Instagram saya muncul itu iklan jam. Betul? Dan sadarilah itu bukan sekedar kecandian teknologi yang patut kita banggakan dan patut kita gembirakan. Itu memberi informasi-informasi baru yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu bisa memvalidasi hawa nafsu kita. Kalau waktu itu saya tidak jaga hati saya, ketika muncul jam itu saya akan bilang gini, wah Tuhan berkehendak aku beli jam karena iklannya muncul. Gak gitu, Yusak, teknologi sangat canggih sekarang. Omonganmu sama istrimu bisa didengar oleh ini dan ini bisa menyediakan apa yang diomongin. Serius, ini satu kondisi yang begitu mengerikan. Saudara, apalagi wanita Isabel, alasan-alasan pembenaran diri kita. Nilai-nilai kewajaran di mata dunia. Sorry ya, saya bukan menolak ini. Tapi ini patut diwaspadai. Kata-kata motivasi yang berpotensi membuat kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Jika wanita Isabel berulang-ulang didengarkan, maka apa kita baca sama-sama 1, 2, 3, hidup kita akan semakin terfokus kepada diri sendiri dan bukan kepada Allah yang penuh kasih setia. Saya ulangi, ketika wanita Isabel itu didengarkan berulang-ulang, kita akan semakin fokus sama diri sendiri dan kita akan semakin lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, bahwa Allah kita adalah Allah yang menerima kita apa adanya sekalipun kita tidak memiliki yang ada di FYP tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Kita gampang gusar. Kita lekas gusar ketika ada yang lebih baik. Kita lekas gusar ketika kondisi berubah. Kita menjadi lelah ketika kita tidak memperoleh apa yang diharapkan. Kita menjadi lelah ketika kita tidak ada yang mempedulikan. Kita menjadi putus asa ketika kita gagal. Kita menjadi sombong ketika kita berhasil. Saudara, yuk sama-sama. Sadarilah, tawaran Isabel itu begitu apa? Menggoda. Namun Kristus telah melakukan yang jauh lebih indah dan mulia. Amin. Wanita Isabel memberi tawaran yang begitu menggoda. Dia katakan gini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Supaya kamu mendapat ini dan itu dan semua itu dipandang indah berharga oleh dunia. Kalau kamu memiliki semuanya itu, kamu tidak akan direndahkan lagi. Itu yang wanita Isabel katakan. Kamu harus lakukan ini dan itu supaya kamu tidak direndahkan, dipandang berharga, dipandang hebat oleh dunia. Itu yang wanita Isabel katakan. Tapi apa yang Kristus katakan? Kristus berkata, aku telah menyelesaikan sebuah karya penyelamatan supaya kamu yang ditolak oleh dunia dapat diterima. Dapat mengalami penerimaan. Kamu yang seharusnya ditolak oleh Bapa yang ada di sorga bisa diterima. Memperoleh apa yang kamu tidak bisa dapatkan dengan usaha kamu. Mana yang lebih indah? Wanita Isabel katakan gini, kamu harus lakukan ini dan itu. Nanti kamu dapat ini. Tapi Kristus katakan gini, aku sudah melakukan ini dan itu untuk kamu. Dan apa yang aku lakukan, yang aku berikan kepada kamu, itu tidak bisa dunia berikan kepadamu. Seringkali kita anggap gini, yang Kristus katakan itu terlalu receh, terlalu mudah. Anugerah itu gratis, tapi bukan murahan. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Hari ini, apakah kita sudah terhanyut mengejar apa yang dunia pandang baik? Mengejar standar supaya kita bisa diterima oleh dunia. Dan kita mulai melupakan apa yang sudah Kristus lakukan. Ini bukan hanya terjadi
dalam kalangan jemaat. Ini terjadi dalam kehidupan saya sebagai gembala sidang. Di akhir firman Tuhan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Bagaimana saya terjebak dengan wanita Isabel itu. Dan saya mulai melupakan apa yang Kristus sudah lakukan. Gak enak saudara rasanya. Yang kedua, yang pertama, adakah wanita Isabel? Yang kedua, untuk memperjelas kita hari ini. Adakah hal yang mematikan hati nurani? Hati nurani kita terhadap kebenaran. Ada enggak hari ini? Gimana secara mengidentifikasi ada tidaknya wanita Isabel di dalam hidup kita? Pertanyaan yang kedua ini akan menolong kita. Apa sih yang hari ini membuat hati nurani kita, yang membuat pribadi kita, manusia roh kita itu sepertinya mati dan dibutakan terhadap kebenaran? Apa? Apa yang membuat engkau berani melawan kebenaran sedemikian rupa? Apa yang membuat engkau dan saya berani melanggar firman Tuhan yang kita tahu seharusnya itu yang ditaati? Apa yang membuat hari ini kita berkata gini, aku hilaf? Kita lihat Adam dan Hawa lagi. Kejadian 3 ayat yang ke-6 firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan itu melihat, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Saudara, Adam dan Hawa itu bergaul karib, sangat karib dengan Allah. Minggu lalu Ibu Gembala sampaikan, apa yang membuat kasih mula-mula kita hilang? Karena kita terlalu terbiasa mendengar Yesus. Itu bisa membuat kita jadi kayak itu berita yang biasa. Ini juga yang dialami oleh Adam dan Hawa. Dia udah terbiasa dengan berita itu, bahwa kalau kamu makan itu kamu akan mati. Dan dia begitu tertarik dengan keindahan berita baru yang bertentangan dengan berita yang Allah sampaikan. Aku ingin sesuatu yang baru. Bukankah kita manusia selalu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Mengejar sesuatu yang belum kita punya, yang belum kita punya, yang belum kita punya. Di slide saya tuliskan, Adam dan Hawa terkelabui dengan keindahan yang ular tawarkan. Keindahan buah itu membuat Adam dan Hawa buta, tuli, lupa akan firman Tuhan. Di slide saya tuliskan, apa yang mematikan hati nurani kita terhadap kebenaran itu menggambarkan siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Saya ulangi ya. Apa yang membuat kita mati? Apa yang membuat kita berani melawan kebenaran? Sesungguhnya itu adalah Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Pertanyaannya gini, masihkah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita? Jika kita katakan Tuhanku adalah Yesus, maka seharusnya sore hari ini kita sama-sama introspeksi. Apa sih yang seringkali membuat aku melanggar perintah Tuhan? Saudara, tadi saya katakan bahwa apa yang Kristus tawarkan itu jauh lebih indah dan mulia daripada yang wanita Isabel tawarkan. Roma 5 ayat yang ke-8, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Wow, saudara. Kalau wanita Isabel mereka menawarkan sesuatu, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, maka engkau akan dikasihi.
Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan. Kenapa saya katakan apa yang Yesus lakukan itu jauh lebih indah dan mulia? Karena Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa lihat bedanya dengan jelas? Wanita Isabel katakan gini, lakukan ini dan itu maka engkau akan dikasihi. Tapi yang Yesus lakukan gini, aku mati untuk kamu sebelum kamu lakukan ini dan itu. Karena aku sangat mengasihi kamu. Ini loh keindahan yang lebih indah dari tawaran wanita Isabel. Ketika hati kita begitu terpikat dengan keindahan dunia, Kristus menyajikan keindahan yang sempurna dan mulia. Sehingga dengan kekuatan kasih-Nya, Dia menyentuh hati kita dan fokus hidup kita apa? Berubah. Hari ini kita lihat sama-sama. Apa sih yang membuat kita begitu out of control? Yang membuat kita nggak bisa kontrol, yang membuat kita hilaf. Yang membuat kita terjatuh, yang membuat kita ketika kita udah lakukan itu, kita sadar, wah salah gitu. Ketika itu terjadi, saya mau katakan, jangan hanya menyesal dan bertobat. Tapi gini, perhatikan apa itu dan temukan keindahan Kristus yang jauh lebih hebat dari keindahan itu. Saudara, Paulus tulis gini, di Roma 8 ayat 2 sampai 3 sampai 4, tapi saya bagi 2. Demikian firman Tuhan. Paulus tulis gini, inilah yang terpenting. Jadi perhatikan ya, inilah yang terpenting. Melalui persatuan dengan Kristus, kita akan menerima Roh Allah yang memberi hidup. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membinasakan. Hukum Taurat tidak bisa menolong kita untuk mengalahkan naluri kita yang berdosa. Tetapi Allah sudah mengatasi persoalan itu. Wow. Dengan mengutus anaknya sendiri ke dunia ini. Untuk menjadi manusia dengan tubuh yang juga mempunyai naluri yang sama dengan manusia. Melalui pengorbanan anaknya, Allah sudah mengalahkan kuasa dosa dalam naluri kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa itu. Allah melakukan hal itu supaya cara hidup benar yang dituntut oleh hukum Taurat terpenuhi dalam diri kita. Bukan karena kita melakukannya, tapi karena kita bersatu dengan Kristus yang sudah melakukannya. Sekarang kita dimampukan untuk hidup menaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Amin. Saudara, ternyata Tuhan bukan cuma tahu masalah kita. Tuhan bukan cuma tahu kondisi kita yang ditinggalkan. Tuhan bukan cuma tahu pergumulan kita hari-hari ini, masalah makan, minum, keuangan, anak, sekolah, kesehatan. Tuhan juga tahu masalah hati kita. Dia adalah Allah yang menyelidik hati dan Dia tahu, oh Yusak ini sangat lemah. Yusak ini nalurinya berdosa. Yusak ini tahu hukum tapi tidak bisa melakukan yang benar. Bahkan dia siap dihukum demi memuaskan hawa nafsunya. Itulah Yusak, itulah manusia berdosa. Dan Allah melihat manusia gak bisa selesaikan masalah ini. Maka Allah mengatasi persoalan itu. Wow! Ini kabar baik, Allah mengatasi persoalan yang gak bisa kita atasi, yaitu apa? Naluri kita yang terus membawa kita jatuh di dalam dosa. Dia bukan cuma mengampuni kita, tapi Dia juga menolong kita. Kita dimampukan untuk mentaati pimpinan Roh Allah dan tidak lagi mengikuti naluri yang berdosa. Sesungguhnya saudara, berita Injil, berita tentang apa yang Yesus lakukan bagi Anda dan saya bukan hanya mengampuni kita. Tetapi berita Injil juga berkuasa apa? Membangkitkan, memerdekakan. Siapa? Kita yang sebelumnya tersandra dan mati oleh keindahan dosa. Saudara sadar Anda tercengkram dan mati oleh keindahan dosa, sadar gak?
Dan pengorbanan Yesus itu bukan hanya mengampuni, tapi membangkitkan dan memerdekakan kita. Wow. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil bukan orang yang gak pernah jatuh dalam dosa lagi. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Injil sangat mungkin jatuh dalam dosa lagi. Tapi ketika dia jatuh, dia gak gini, ngeunah ngeunah enggak. Ketika dia jatuh, dia memandang itu sebagai kecelakaan, bukan kesempatan. Saya ulangi ya, perbedaan orang yang sudah dilawat, dimerdekakan, dibangkitkan oleh Injil dengan orang yang belum, ada lagi nih. Ketika dia melakukan dosa, orang yang sudah dimerdekakan, dia akan memandang itu sebagai kecelakaan. Saya ulangi, kecelakaan. Dosa bukan lagi tentang kenikmatan. Dosa adalah tentang kecelakaan. Ada yang nyaman di tengah kecelakaan? Saya pernah, saudara. Saya ngantuk-ngantuk, tiba-tiba begitu saya melek karena ada teriakan, Koyusa! Begitu saya melek, itu jalan mestinya belok kiri. Ini malah jalan lurus dan di depan ada bengkel. Wah, itu geus ajrutan, saudara, mobil geus, wah, bang, blok. Kebalik mobilnya. Yang saya lakukan apa? Pertama, saya sadar ini kecelakaan dan yang pertama saya lakukan, saya harus cepat-cepat keluar dari mobil ini. Di pikiran saya, mobil bisa meledak. Di pikiran saya harus keluar, saya harus lihat karena saya tadi lihat ada orang-orang apakah ada yang ketabrak atau enggak. Dan saya telepon staf di kantor sebelum saya telepon orang tua saya telepon staf di kantor. Memastikan orang tua saya tidak terkejut, kaget atau dia lagi nyetir ketika terima berita itu. Kok saya kecelakaan di sini? Gimana ya? Akhirnya saya telepon orang tua saya. Saya ingin cepat-cepat keluar, saya ingin cepat-cepat beranjak dari kondisi itu. Seharusnya inilah yang terjadi ketika kita sudah dimerdekakan, dibangkitkan dari kematian rohani kita. Ada radar, tung. Apapun radarnya bunyinya gimana yang lebih bagus boleh. Ya. Tapi itu menyadarkan kita, kamu gak seharusnya di sini. Oke. Dan yang terakhir. Pertanyaannya gini. Jemaat di Tiatira, mereka sudah diberi kesempatan bertobat. Pertanyaannya gini. Sudahkah kita, salah ketik ya itu ya, typo. Sudahkah kita menyadari dan meresponi kesempatan bertobat yang Allah berikan? Sudahkah kita sadar bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita untuk bertobat? Sudahkah kita menyadari dan meresponi dengan benar kesempatan yang Allah berikan untuk kita bertobat? Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara, kita balik lagi ke kisah Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau, Adam? Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang untuk engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudara, menarik di bagian ini. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Ada adegan kayaknya ya, di Taman Eden. Ucing sumput. Enggak, saudara. Aduh, saudara. Ada mau nyumput di semak-semak yang paling dalam juga Tuhan mah tahu.
Terus kenapa Tuhan tanya, di manakah engkau? Sebenarnya pertanyaan ini bukan menanya gini, Adam di mana sih kamu nyumput? Bukan. Allah tuh menanya gini, Adam, di manakah posisi hatimu sekarang? Terjemahannya yang asli bahasa Ibrani sulit lah. Tapi intinya ke situ. Adam, di manakah posisi hatimu? Masihkah kebenaranku itu menjadi yang terutama? Di mana posisi hatimu? Seharusnya ketika Tuhan tanya, Adam, di mana posisi hatimu? Itu menjadi satu kesempatan untuk Adam jujur sama Tuhan. Tapi Adam jawabannya jaka sembung bawa golok. Tenyambung, gak usah dilanjutin ya. Jaga sembung bawa golok, tenyambung. Adam jawab gini, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tenyambung. Tapi Tuhan bilang gini, siapa yang kasih tahu kepada kamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau telah makan dari buah yang kau larang itu? Sebenarnya ini juga jawabnya simpel, ya atau tidak gitu. Kalau mau bohong bilang aja enggak gitu. Tapi Adam ragu-ragu, bohong atau enggak. Akhirnya Adam jawab gini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Tuhan tanya sama Hawa, apa yang telah kau perbuat? Ular memperdayakan aku, maka aku makan. Ada sebuah benang merah di sini saudara. Ada kesempatan bagi Adam dan Hawa mengakui keberdosaan mereka. Namun mereka menutupi keberdosaan mereka dengan membenarkan diri dan mempersalahkan lingkungan. Saya mau katakan cara ini merupakan cara kita juga dalam menghadapi keberdosaan. Nature kita banget. Ini tuh gua banget. Ini tuh kita banget. Ketika kita didapati kesalahan kita, kita cari pembenaran. Ku jadi begini, cikini kekonang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Atau yang kita lakukan gini. Aku mah tidak seberapa. Itu yang lebih salah tuh itu. Jadi itu yang harus dibenerin dulu baru aku. Jadi jangan korek-korek kesalahanku. Aku salah karena dia salah duluan. Itu yang Adam lakukan. Aku makan karena perempuan itu yang kasih. Perempuan kenapa kamu lakukan? Sama polanya. Aku makan karena ular itu memperdayakan aku. Cara ini adalah cara yang lazim, namun bukan cara yang benar dalam pertobatan. Saya ulangi, cara ini adalah cara yang lazim, tapi bukan cara yang benar dalam pertobatan. Saya undang pemain musik. Saudara, hari ini kita nggak hidup di zaman Adam dan Hawa. Kita hidup di zaman anugerah. Saya tuliskan gini, hari ini kita mengetahui dengan jelas bagaimana Allah sangat mengasihi kita manusia berdosa. Amin. Hari ini sangat jelas bahwa Allah begitu mengasihi kita manusia yang berdosa. Dia nggak tuntut kita bertobat, baru dia mati. Tapi dia mati dulu, maka itu menggugah hati kita untuk kita bertobat. Seharusnya ketika kita tahu Allah begitu mengasihi kita manusia berdosa, seharusnya tidak ada ketakutan seperti Adam dan Hawa untuk mengakui keberdosaan kita. Seharusnya gak ada ketakutan seperti mereka dan seharusnya kita mengakui keberdosaan kita tanpa pembenaran. Seharusnya kita mengakui keberdosaan kita tanpa dikurang-kurangin dosanya. Seharusnya kita mengakui keberdosaan kita tanpa kita memperbandingkan kesalahan kita dengan kesalahan mereka. Seringkali kita membandingkan supaya apa? Supaya kita gak salah-salah banget. Kita kurangin supaya apa? Hukumannya gak berat-berat banget. Kita pembenaran supaya apa? Supaya orang lain makin terlihat kesalahannya. Tapi di sisi lain, ketika kita tahu bagaimana Allah mengasihi kita manusia yang berdosa dengan begitu sempurna. Di sisi lain, kita tidak memanfaatkan kasih Allah untuk tetap hidup dalam dosa. Amin.
ketika kita tahu Allah begitu mengasihi kita manusia berdosa. Satu sisi kita nggak perlu takut untuk ngaku. Kita nggak perlu takut untuk jujur. Nggak perlu membenarkan diri. Nggak perlu kurangin dosa kita. Nggak perlu bandingin kesalahan kita dengan orang lain. Jujur aja sama Tuhan. Karena kita tahu dia mengasihi kita. Tapi di sisi lain ketika kita tahu dia mengasihi kita. Kita tidak akan memanfaatkan kasihnya untuk kita terus hidup di dalam dosa. Paulus bilang gini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Baca sama-sama 1, 2, 3. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Amin. Hari ini engkau rasa engkau tidak dihukum sama Tuhan padahal engkau berdosa? Saya mau katakan Tuhan sabar. Engkau tidak dihukum seperti Ananias dan Safira. Kesabaran Tuhan bukan kesempatan untuk kita hidup dalam dosa. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kita menyadari kita begitu dikasihi dan dengan segenap hati kita mau bertobat. Saudara, inilah Injil. Allah sudah melakukan yang luar biasa, mengasihi kita dengan begitu sempurna, maka hati kita bisa berubah. Slide yang terakhir. Saudara, pribadi yang berinjil, pribadi yang terpusat kepada Injil akan memiliki kepekaan terhadap penyesatan. Akan memiliki kepekaan, oh aku terima informasi ini, bisa memilah sejauh mana aku mau dipengaruhi oleh informasi ini. Wanita Isabel yang tadi saya katakan muncul di FYP, TikTok dan sebagainya. Informasi-informasi, saya bukan bilang gini, udah baca Alkitab aja jangan baca yang lain. Bukan. Orang yang berinjil, dia punya kepekaan ketika dia sudah melakukan sesuatu menyimpang, ada alarm bunyi. Orang yang berinjil akan mengalami kegelisahan dalam keberdosaan. Orang yang berinjil tidak menunda-nunda pertobatan karena dia tahu Allah begitu mengasihinya dan dia tidak meminimalkan dosa. Orang yang berinjil berproses dengan memandang salib Kristus. Orang yang berinjil itu bukan orang yang gak punya masalah. Bukan orang yang gak pernah jatuh. Tapi ketika jatuh dia pandang lagi salib Kristus. Berproses, jatuh, bangun karena salib Kristus. Gagal, memulai lagi, berpengharapan lagi karena salib Kristus. Orang yang berinjil tidak memandang kesabaran Allah sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Orang berinjil akan memandang kesabaran Allah sebagai kesempatan untuk bertobat. Saudara, bicara tentang berproses dengan memandang salib Kristus. Bicara tentang bertobat. Minggu lalu Ibu Gembala katakan, bertobat itu harus setiap hari. Bertobat itu harus setiap waktu. Minggu lalu, 2 minggu lalu, saya dapat undangan khotbah di satu kota, di luar kota. Januari undangan itu masuk dan saya terima. Gereja ini satu-satunya gereja di mana setelah saya khotbah di bulan September, saya dipanggil oleh Ibu Gembala. Saya dipanggil oleh Ibu Gembala. Ibu Gembala katakan gini, Yusak, kamu terlalu banyak ayat, ganti ayatnya dengan kesaksian. Jemaat gak ngerti khotbah kamu, perbaiki khotbah kamu. Kamu sudah baca poin-poin yang harus kamu bahas, saya tidak melihat satupun poin itu dibahas. Waduh, saya bilang. Di hati saya gini, saya mau ajak istri dan anak saya pulang aja yuk. Saya mau pamit untuk pelayanan besoknya karena 2 hari. Saya mau pamit, udah dah. Kalau Anda punya gambaran tentang gerejamu silahkan engkau pakailah pemberita firman, orang-orang dalam yang sangat mengerti engkau. Saya gak cerita sama istri, tapi ketika itu saya gelisah. Dan istri saya lihat saya gelisah, saya tanya gini, kenapa? Akhirnya saya sampaikan, gini. Cukup terkejut. Malam itu saya hanya berdoa, Tuhan tolong. Apa yang harus saya lakukan? Saya
Tuhan sudah bawa saya untuk melihat Kristus, melihat Injil. Apa sih ketika saya dalam kondisi gini, apa yang Injil bisa jelaskan sama saya? Ketika saya disuruh ganti khotbah gitu. Roh Kudus nyatakan, masalah ganti khotbah bukan ganti khotbah, itu bukan yang utama. Kalau kamu mau ganti khotbah, silahkan ganti. Bukan untuk menyenangkan dia, tapi silahkan ganti dengan tujuan kamu ingin memperjelas Kristus buat jemaat di sana. Tapi kalau kamu gak ganti khotbah, gak apa-apa, khotbahin lagi. Tapi jangan sampai kamu ngerasa gini, aku yang paling benar. Itu sombong. Akhirnya setelah makan malam, pulang ke hotel jam 9 malam. Saya bilang sama istri, saya mau ke bawah dulu. Akhirnya saya ganti khotbah. Saya tidur, istri saya yang kerja. Dia desain lagi ulang semuanya. Singkat cerita, besoknya saya khotbah, puji Tuhan. 2 ibadah, Ibu Gembala, wah terima kasih khotbahnya bagus. Udah selesai, pulang. Saya tidak ekspektasi diundang lagi, Januari undangan itu masuk lagi. Saya terima, seminggu terakhir sebelum saya berangkat, Pastor Arthur yang khotbah di sini, dia katakan gini ya, iblis itu seringkali lemparin raport buruk dalam diri kita. Itu tiba-tiba muncul. Minggu depan saya mau berangkat, khotbah udah selesai, tiba-tiba muncul. Muka ibu itu, wah saya ditolak di sana dan sebagainya. Saya bergumul berdoa, singkat cerita saya sampailah di kota itu. Dengan hati yang gelisah. Tahu gak gelisahnya kenapa? Gelisahnya karena ini, gak ada postingan saya di Instagram gereja itu. Biasa gereja itu posting, ini ibadah ini, pembicaranya ini, ibadah ini, pembicaranya ini, ibadah minggu ini, pembicaranya ini. Gereja itu gak posting. Sampai saya datang di kota itu gereja itu, gembalanya, anak gembalanya, aktivis gereja, full timer gereja, itu gak ada yang posting mengumumkan saya yang ibadah. Yang khotbah. Dan itu menggelisahkan saya, saudara. Saya ngerasa ditolak, saya ngerasa kayaknya nih gereja ini kok, kayaknya sampai saya kepikiran ini, apa saya mau dijebak ya di gereja ini gitu. Sejahat itu pikiran dan hati saya, hanya karena saya gak diposting di Instagram. Aduh. Masuk hotel saya gak bisa tidur. Istri saya tanya kenapa, akhirnya saya bilang, saya takut. Saya gelisah, saya hilang damai. Saya ceritain sama dia. Dia cuma diem. Tapi saat saya cerita, Roh Kudus ingatkan sama saya gini. Yesus gak cukup ya buat kamu. Yesus gak cukup ya. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk menerima kamu orang berdosa, itu gak cukup ya. Saat itu, saya mulai di situ bergumul. Inilah berproses. Saya memandang salib, saya berproses. Singkat cerita, saya bisa pelayanan. Puji Tuhan, ikut ibadah. Diajak makan malam, saya gak lihat handphone. Saya taruh handphone, saya makan malam sama anak gembalanya, ngobrol-ngobrol, ngalir ngidul. Saya masuk hotel, saya buka handphone. Pak Yusak, terima kasih. Skor khotbah Bapak hari ini 95. Saya baru tahu di situ dipakein skor. Apa yang terjadi saudara? Coba ada yang bisa tebak hati saya? Apa yang terjadi? Hah? Happy apa Pak David? Naik apa lagi? Tahu nggak di hati saya gini? Qualified. Masuk qualified, diundang lagi. Qualified, saya kompeten, saya bisa. Saat itu juga Tuhan ingetin saya. Siapa sih kamu? Ingat sebelum khotbah lu kayak apa? Kalau kamu bisa khotbah berdiri selesai dan 95, itu bukan tentang kamu. Itu tentang Yesus. Dan untuk memproses itu sepanjang malam saya pun sulit tidur. Karena saya ngerasa kok saya sombong banget ya. Saya tahu ini gak bener nih, ini konslet nih.
Saya terus berdoa, bergumul. Saya ingat pujian lama, saya lupa pujiannya sekarang. Tapi pujian ini yang selalu dinyanyikan oleh engkong saya ketika ya dalam kelemahan tubuhnya. Lupalah. Pokoknya tentang bagaimana Kristus itu cukup bagi kita. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan. Dan sampai hari ini saya pun harus terus berproses, saudara. Saya pun harus terus berproses dengan memandang salib. Saya saksikan ini bukan saksikan tentang saya hebat. Tapi saya ingin sampaikan gini loh. Kita semua berproses. Ini di depan ini orang khotbah ini bukan orang yang qualified. Berproses. Ini semua kita berproses. Jadi bukan Anda yang berproses saja tapi saya berproses. Bukan Anda saja yang istilahnya jatuh bangun naik turun. Bukan. Saya juga ngalamin itu. Jadi jatuh itu bukan hal yang boleh terus dilakukan. Tapi ketika itu jatuh, ingat salib Kristus. Bangkit karena salib Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang lemah. Seorang teolog katakan gini, setiap hari kita harus diingatkan apa yang Yesus lakukan. Karena kita selalu melupakan apa yang dia lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.